Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya masih membahas tentang urban legend Korea. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru. Yang pertama, yang selanjutnya ada Umma. Kisah ini adalah urban legend yang sangat terkenal di Korea. Umma adalah panggilan anak kepada ibunya yang di Korea. Seorang anak memanggil ibunya berkali-kali, namun sang ibu sama sekali tidak merespon panggilan anaknya. Umma, Umma. Sang ibu akhirnya menoleh pada anak itu. Umma, ku panggil ribuan kali, kenapa Umma tidak menjawab? Namun ibu itu hanya menyaringai dan menjawab, apa aku mirip dengan ibumu? Kok gak nyambung ya? Oke, next. 1, 2. Di Korea konon banyak pelajar yang dipaksa oleh orang tuanya untuk belajar aktif di ekskul agar secara akademik mereka menonjol. Pelajar pulang malam menjadi hal yang lumrah di sana. Pada suatu malam, seorang gadis beserta teman kelompok belajarnya sedang melakukan belajar kelompok di gedung sekolahnya. Ruang mereka belajar ini merupakan satu-satunya ruangan di gedung tersebut yang lampunya masih menyala, dan samar-samar lampu dari ruangan ini menerangi lorong di luar. Selang beberapa lama mereka belajar, gadis ini memutuskan untuk istirahat sebentar. Dia ingin pergi ke toilet. Akhirnya dia menuju ke sana menyusuri lorong yang mendapat penerangan tidak begitu terang. Setelah selesai dengan urusannya di toilet, gadis ini pun kemudian kembali menuju ke teman-temannya untuk kembali belajar. Saat itulah dia mendengar jeritan dari teman-temannya. Tidak berlangsung lama kegaduhan dan jeritan histeris yang muncul. Beberapa menit kemudian semuanya menjadi senyap, diam, bahkan terlalu sepi untuk dikatakan sebagai sebuah keadaan yang normal. Insting si gadis ini kemudian bekerja bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres di ruangannya. Maka dia pun kemudian mengendap-endap kembali ke ruangannya, berusaha tidak membuat suara sekecil apapun. Dia kemudian mengintip ke dalam kelas dan mendapati semua rekannya terkapar di lantai, tidak bernyawa dengan muka yang bersimbah darah. Dan di tengah-tengah mereka berdiri sesosok wanita dengan kulit pucat. Sosok wanita muda dengan gaun putih, rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya dengan mulut yang menganga. Gadis ini pernah mendengar tentang sosok hantu ini. Hantu yang menyerang orang yang di waktu mendekati tengah malam dan mengambil bola mata korbannya untuk dijadikan kudapan. Gadis ini tidak dapat berlari tanpa membuat suara gaduh. Maka dari itu, dia menyelinap dan mengolesi matanya dengan darah dan membaur dengan mayat rekan-rekan lainnya. Dia berpura-pura mati. Dia pun menutup matanya dan tidak bergerak sedikit pun, berharap bahwa hantu ini akan segera pergi dan dia bisa kabur dari mimpi buruk ini. Gadis ini mendengar hantu tersebut berkeliling ke seluruh ruangan dan mendekati mayat satu persatu, menghitung dengan suara pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. 1, 2, 1, 2, bersamaan dengan tangannya yang mencukil bola mata korban-korbannya. Hal ini berlangsung selama beberapa menit dan gadis ini tetap tidak bergerak. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dan hantu wanita tersebut masih tetap saja menghitung. Gadis ini menjadi cemas dan heran juga kenapa hantu tersebut tidak kunjung pergi juga. Namun dia tetap tidak berani bergerak sedikit pun. Ngeri membayangkan apa yang akan terjadi jika dia sampai membuka matanya.
1, 2. Dan rasa ingin tahu si gadis semakin membesar. Dia mengumpulkan keberanian untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia memastikan bahwa dirinya tidak bergerak sedikit pun dan kemudian membuka matanya pelan-pelan. Begitu dia membuka matanya, tampaklah hantu tersebut berada tepat di depannya, hanya beberapa sentimeter dari mukanya dengan mulut yang menganga. Wow. Hantu tersebut menatap matanya. Dan perlahan jari pucat dan kurus hantu ini mulai mendekati bola mata si gadis, menunjuk ke arah bola matanya secara bergantian sambil menghitung 1, 2. Saat itulah si gadis berteriak dalam kengerian. Ia berteriak sekeras-kerasnya dan mendapati ternyata dirinya ada di dalam kamar tidurnya, terbangun dari sebuah mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dia meraba matanya, mencoba mengecek apakah bola matanya masih ada, dan dia bersyukur bahwa semuanya masih lengkap. Dia pun menghela nafas lega. Sesaat dia terbengong karena masih shock akan mimpinya, dan kemudian menertawakan dirinya karena telah ketakutan setengah mati. Gadis ini akhirnya memutuskan untuk tidur kembali. Namun sebelum dia merebakan dirinya, dia sedikit merasa aneh. Kenapa anggota keluarganya yang lain tidak mendengar teriakannya? Namun kemudian dia berpikir lagi bahwa pastilah sebenarnya dia hanya berteriak dalam mimpi saja. Dan dia pun akhirnya merebakan dirinya kembali di kasurnya. Saat dia menarik selimut untuk menghangatkan tubuhnya, dia merasa seperti ada yang aneh dengan selimutnya. Terasa seperti terbuat dari bulu, padahal selimutnya bukan terbuat dari bulu. Pikirannya mulai cemas bercampur dengan perasaan yang tidak nyaman. Bulu kuduknya pun mulai merinding, dan ketika dia mengintip di balik selimutnya, nampak kepala hantu yang ada di dalam mimpinya. Ada di sana dengan rambut yang menyelimuti kaki sang gadis. Dan hantu tersebut menatapnya dengan mulut menganga. Dan perlahan tangannya mulai muncul dari balik selimut. Si gadis menunjuk ke bola matanya. Sang gadis pun tercekat dalam sebuah horor yang teramat sangat. Hal terakhir yang dia dengar adalah suara hantu tersebut menghitung dengan suara halus dan dingin. 1, 2. Oke. Patung Yu Quan Sun. Yu Quan Sun meninggal di usianya yang ke-17 setelah dia ditangkap dan dipenjara karena berontak demi kemerdekaan di masa Perang Dunia Kedua. Berkat aksinya tersebut, dia pun meninggal dan dikenang sebagai seorang pejuang karena keberaniannya. Nah, karena dianggap sebagai tokoh yang memiliki nilai sejarah, banyak ruangan kelas atau kampus yang menempelkan gambar dan patung Yu Quan Sun. Tapi ternyata banyak kisah misteri di baliknya. Menurut kabar yang beredar, setiap tanggal 1 Maret di hari pergerakan kemerdekaan, patung-patung itu akan berjalan sambil berteriak Korea Merdeka selamanya. Wah, keren juga ya. Oke. Hantu Jayuro ini adalah tempat yang berada di persimpangan jalan antara Goyang Pangju yang letaknya di Seoul Utara. Rute ini dikenal sangat seram dan mistis. Selain itu, di daerah ini juga rawan kecelakaan. Para pengemudi yang lewat di jalan ini banyak yang melihat sebuah gadis yang berdiri di pinggir jalan dengan mengenakan kacamata hitam. Tahu nggak sih, katanya sosok ini matanya bolong. Wow, ngeri juga, woi. Oke, next. Hantu di kamar kos. Duh, gue jadi merinding nih. Hantu di kamar kos. Di salah satu universitas yang ada di Korea, ada 2 orang mahasiswa senior yang bernama Kang Ji-hyun dan Lee So-hyun. Keduanya ditemukan meninggal di kamar kos mereka setelah sebelumnya mereka mengaku jika seringkali bermimpi buruk. Tidak hanya itu, sering juga ada sosok pria aneh di kampus yang sering banget mengganggu mereka. Kejadian tersebut terjadi tahun 1991.
Setelah insiden itu, banyak kejadian yang dialami oleh para penghuni kos lainnya. Banyak yang sering mendengar suara-suara aneh seperti pintu yang diketuk dengan keras dan juga gagang pintu yang bergerak. Banyak yang mengatakan jika suara ini berasal dari Kang Si-hyun dan Lee Seo-yun yang masih bergentayangan. Cukup sekian dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak